Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam renungan harian dan sapaan gembala dengan tema Tolong Menolong. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami dengar dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Galatia 6 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapakah di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Dari kita dilahirkan sampai kita berada pada keadaan kita saat ini, kita memerlukan pertolongan orang lain. Dari kita bayi, orang tua membantu kita untuk makan, berpakaian, bahkan bermain. Ketika kita muda, ada teman yang menjadi tempat kita berbagi cerita dan memberi masukan bila kita membutuhkan. Ketika kita dewasa dan berumah tangga, diberikan pasangan hidup untuk berbagi segala hal. Masing-masing dari kita mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Bukan hanya terkait masalah pangan, sandang, atau papan, namun juga kebutuhan lain sesuai dengan tuntutan zaman. Apabila kita tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka hal itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita agar kita hidup saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Hal ini sangat relevan dengan keadaan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tolong-menolong dalam menanggung beban dalam hal ini tidak semata perbuatan baik manusia atau tindakan moral, tetapi terutama merupakan hukum Kristus. Kristus menghendaki agar umatnya dapat saling tolong-menolong. Apabila manusia mau saling menolong dalam hidupnya, beban atau permasalahan yang berat dapat diselesaikan dengan baik. Namun terkadang kita tidak jujur dalam hal tolong-menolong ini. Sebagai contoh, kita sebagai orang yang ditolong mungkin tidak jujur terhadap diri kita. Kita mengharapkan pertolongan orang lain karena kita malas mengerjakan kewajiban kita. Kita hanya berpikir gampangnya saja, selalu ingin ditolong dan berpikir tentang ego kita sendiri. Di sisi lain, sebagai penolong, kita mungkin memberikan pertolongan hanya karena ingin mendapat pujian, ingin dihormati, dan memperlihatkan bahwa diri kita lebih mampu dari orang lain. Melihat kenyataan seperti ini, kita diingatkan Tuhan dalam firman-Nya dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
kita diajar supaya kita saling tolong-menolong, karena Kristus sendiri yang telah memberi teladan dalam menolong hidup kita. Sebab kasih Tuhanlah yang menjadi dasar perbuatan kita, serta jangan pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Tuhan yang berkuasa menilai perbuatan baik kita, dan yakinlah Allah tidak pernah menutup mata pada perbuatan baik serta kejujuran kita. Marilah kita hidup saling tolong-menolong dengan tulus sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah firman ini bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.